Pertanyaannya juga mengkaitkan hubungan paslon 03 dengan paslon 01. Karena kedua paslon ini tentu sama-sama ingin menegakkan integritas pemilu. Sama-sama ingin menegakkan pemilihan umum yang jujur dan adil. Sama-sama paslon yang merasa dirugikan dalam proses pemilu ini. Apakah akan melakukan ya semacam aliansi atau kolaborasi? Menurut saya sih kita tentu membuka diri untuk melakukan koordinasi karena kita punya komitmen yang sama, tujuan yang sama, ya. Tapi tentu kita belum bisa memutuskan apa-apa dalam tahap ini, tapi percayalah bahwa semua itu terbuka untuk dilakukan. Ya, karena at the end of the day apa yang kita inginkan adalah pemilihan umum yang jujur dan adil, pemilihan umum yang punya integritas, pemilihan umum yang betul-betul menegakkan hukum, ya, dan etika. Dan kalau misalnya kita harus berkoordinasi menyatukan sikap mengenai hal ini, saya kira itu hal yang tidak salah dan bisa menjadi semacam simbol yang signifikan di mana komitmen itu ada pada kita semua. Dan buat rakyat juga penting untuk melihat komitmen yang sama bahwa kita ini committed untuk pemilu yang jujur dan adil. Nah, itu mungkin dua pertanyaan tadi yang disampaikan kepada saya, ya. Saya kira nggak ada lagi, ya. Oh, langkah Oke, ada satu pertanyaan yang mungkin agak belum saya jawab, ya. Apa langkah hukum berikutnya akan kita lakukan, ya, menghadapi? Tentu kita akan menempuh semua upaya hukum yang ada. Selain laporan kita kepada Bawaslu, mungkin juga kepada pihak kepolisian dalam hal ada tindak pidana, tapi dalam hal sengketa pilpres, ya, saya kira pilihan kita, dan ini pilihan yang konstitusional, adalah mengikuti jalan konstitusional. Nah, jalan konstitusional itu adalah mengajukan, ya, permohonan penyelesaian sengketa pilpres PHPU itu ke Mahkamah Konstitusi. Tapi ini masih terlalu dini untuk kita ungkapkan. Tapi kalau kita dihadapkan pada situasi itu, memang itu jalan yang akan kita tempuh, ya. Kita ingin membangun sistem pemilu yang betul-betul bersih, transparan, jujur, adil, dan ya bertanggung jawab, ya, bertanggung jawab kepada publik. Dan satu-satunya jalan adalah kita harus pergi ke Mahkamah Konstitusi, dan kita berharap Mahkamah Konstitusi bisa menjadi penjaga konstitusi, guardian of the constitution, yang betul-betul menjalankan fungsinya, ya. Nah, ini banyak pertanyaan semacam ini, apalagi kemarin katanya ada putusan PT UN mengenai Anwar Usman. Padahal itu belum putusan sebetulnya. Itu masih, ya, tahap awal dari proses di PT UN. Ya. Saya kira Anwar Usman tidak punya hak untuk ikut menyelesaikan sengketa pilpres karena sudah ada putusan MK pada waktu itu. Ya, karena di situ akan ada benturan kepentingan, ya, pada Anwar Usman untuk ikut sebagai anggota majelis hakim di MK. Ya, itu sederhana aja. Tapi menurut saya itu very clear dan sangat prinsipil, ya. Tidak mungkin dia menjadi anggota majelis MK untuk menyelesaikan sengketa pilpres. Terima kasih.